Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Wididana. Di sini saya membahas di bab 12 yaitu static kritik di Cisco Siena Part 2. Oke, di sini saya akan membuat topologinya dulu. Di sini saya menambahkan satu buah router yang 2811. Saya tambahkan dua buah PC. Di sini kita hubungkan otomatis. Seperti konsep switch yang sudah kita bahas di video sebelumnya, video ini nantinya berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berada di network yang berbeda. Nah, karena networknya berbeda, kita itu membutuhkan router sebagai penghubungnya. Sekarang kita bisa tambahkan IP-nya nih. Di sini kita bisa buat node untuk IP PC1 yaitu 10.10.10.10/24. Lalu untuk PC2 yaitu 20.20.20/24. Lalu untuk jalur yang menuju ke PC1 kita akan menggunakan 10.10.10.1. Jalur yang PC yang kedua kita menggunakan 20.20.20.1 seperti ini. Nah, nantinya IP router ini itu akan menjadi IP domain untuk masing-masing PC ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi IP di PC1. Kita masuk ke desktop IP configuration. Kita masuk ke 10. Untuk subnet masknya yaitu 255. Ini di sini kita bisa copy. Lalu kita konfigurasi juga di PC2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi router. Kita bisa buka routernya. Kita masuk ke CLI. Di sini kita bisa no. Dan setelah itu kita bisa beri ke enable config. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC1 yaitu FA 0/0 ya teman. Kita bisa masukkan selanjutnya IP address-nya yang tadi. Subnet masknya. Setelah itu kita bisa ketikkan kabel itu berwarna hijau. Kita bisa keluar. Setelah kita lanjut interface ke mengarah ke PC2. Teman. Nah, lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita no SH. Selanjutnya kita bisa exit. Kita lihat. Nah, di sini tuh kabelnya indikatornya sudah hijau ya teman-teman, yang artinya interface sudah aktif. Kita bisa tes koneksi. Sini kita bisa kirim paket di PC1 ke maka hasilnya itu file ya teman-teman, karena kita perlu memasangkan gateway pada setiap PC-PC-nya. Kita akan masang gateway terlebih dahulu. IP convention, terus pada default gateway-nya kita bisa masukkan yang 10.10.10.1. Kita lakukan juga di PC2. Jadi kita bisa cek ping dulu di PC1. Nah, di sini tuh akan request timeout ya teman-teman, tapi setelah itu akan TTL. Artinya PC1 dan PC2 itu sudah bisa berkomunikasi. Meskipun berada di berbeda network, yang ini networknya 10, ya ini networknya 20 ya teman-teman. Kita bisa coba kirim paket lagi dari PC1 ke PC2. Nah, maka hasilnya agak successful ya teman. Jadi konsepnya itu seperti ini. PC1 itu ingin ping ke PC2. PC1 bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20.20? Nah, seperti ini, dia itu akan melihat routing table. Kita bisa buka. Dan di sini kita bisa ketikkan show IP seperti ini. Nah, di sini sudah ada nih jalur 20.1 ya teman-teman.
Nah, nantinya itu akan menuliskan pertanyaan dari PC tersebut ke FA0/1. Nah, lewat gateway ini ya teman-teman, 20.1. Setelah sampai di PC2 itu akan bertanya lagi ke router, apakah ada perangkat ber-IP 10.10. Nah, nanti router akan diteruskan ke FA0/0 lewati 10.1 ya teman-teman. Kemudian baru dia meneruskan paket ECMP atau paket ping ke PC-nya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada C yang artinya connected ya teman-teman, dan ada L yang artinya lokal atau alamat interface router. Nah, sekarang kita masuk ke static routing. Di sini kita bisa buat topologinya terlebih dahulu. Teman-teman. Sekarang kita masukkan dua itu kita bisa hubungkan. Oke, seperti ini selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router yang pertama ya teman-teman. Masuk ke enable config. Nah, di router 1 itu kan ada 2 jalur nih. Kita akan mulai yang mengarah ke PC 1 yaitu G0/0. Kita bisa masuk. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita keluar. Jadi untuk jalur yang kedua yaitu 0/1 sama kita bisa masuk ke interface-nya. Terus masukkan IP-nya. Terus kita selanjutnya kita bisa keluar. Lalu kita juga akan konfigurasi di router yang kedua. Now let's enable config. Lalu kita mulai yang jalur oke teman-teman, yaitu 0/1. Ini kita bisa ketikkan 0/1. Kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan 0/1. Lalu kita bisa exit. Lalu kita lihat jalur yang mana ke router 1 yaitu G0/0. Masukkan IP-nya. Terus ketikkan 0/1. Lalu kita bisa keluar. Nah, di sini menyala semua ya teman-teman. Lampu indikatornya sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita akan pasang IP. Karena tadi kita belum pasang IP. Kita juga pasang itu juga ya teman-teman. Ini yaitu 1.1. Kita lakukan juga di PC2. Ini yaitu 2.1. Selanjutnya kita akan kirim paket nih dari PC1 ke PC2.
maka akan valid karena kita belum konfigurasi static routingnya, kita baru saja masang IP-nya. Nah, dalam static routing itu ada yang namanya ini. Asal ya teman-teman. Nah, jadi asal IP itu dari mana, dan ada yang namanya destination. Jadi destination itu tujuannya untuk kemana ya teman-teman? Kita akan coba ping IP PC 1 ke PC 2 dulu. IP PC 2. Ini maka di sini tuh akan THU ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena begitu kita bisa buka router satunya. Ketikkan do show IP root. Nah, di sini metode dari PC 1 sampai PC 2 itu 192.98.2.10 ya teman. Agar dua PC itu saling berkomunikasi, kita perlu memberikan router untuk jalurnya nih. Di sini kita akan konfigurasi static routingnya. Nah, agar router satu tahu dan PC 2 juga pindah dari PC 1, kita bisa ketikkan IP root, masukkan 92.1.0. Nah, teman-teman, karena kita menggunakan gateway-nya, selanjutnya kita masukkan subnet busnya. Dari PC 1 ke PC 2 itu melewati ini ya teman-teman, 10.2. Jadi kita bisa masukkan ini. Sebenarnya kita bisa ketikkan. Nah, di sini dia sudah ada nih, yang artinya itu static. Ini adalah IP yang akan kita konfigurasi secara manual. Kita perlu memberitahu juga di router 2, kita bisa buka di router 2. Nah, agar router 2 itu tahu network PC 1, kita bisa ketikkan IP root. Kita masukkan nih IP tujuannya yaitu PC 1 menggunakan IP gateway-nya. Subnet busnya, jalurnya titik 1. Lalu kita bisa enter. Kita bisa cek dengan do show IP root. Nah, nantinya itu akan muncul teman-teman atau static. Nah, di sini kita bisa tes lagi. Kita bisa masuk ke PC 1. Kita masuk command prompt. Kita coba lagi nih, ping IP-nya PC 2. 2.10. Awal-awal itu memang akan request network ya teman-teman. Ini bisa beda juga, tapi kita coba lagi. Nah, maka di sudah ada TL teman-teman, kita juga akan kirim paket nih dari PC 2 ke 1. Nah, maka di sini itu hasilnya successful ya teman-teman. Sekarang kita akan tambah router nih. Nah, ini yang tadi kita tambahkan. Lalu kita juga tambahkan satu buah PC lagi untuk si router 3. Lalu kita bisa hubungan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang ketiga. Terus kita enable konfig. Nah, lalu kita akan mulai nih dari jalur yang ke PC 3, yaitu destinal ya teman-teman. Kita bisa masuk. Kita bisa masuk IP-nya. Selanjutnya kita bisa ketikkan shutdown. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut ke interface yang ke mengarah ke router 2, yaitu /1. Kita ketikkan IP address-nya. Kita ketikkan shutdown. Kita bisa exit.
Selain dari router 3 ke router 2, ke router 2 ke router 3 itu memerlukan IP nih. Jadi kita akan pakai 20.20.20.1/24. Jadi di router 2 itu mempunyai dua jalur nih, jalur ke router 1 dan router 3. Router 1 menggunakan 10.2, router 3 menggunakan 20.1. Nah sekarang kita akan konfigurasi router 2 yang mengarah ke 3 ya, router 3 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface-nya yaitu klik //2, masukkan IP-nya. Kita ketikkan ESA. Nah, lalu kita bisa konfigurasi di PC 3. Di configuration, kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Kita juga masukkan gateway-nya, yaitu 3.1. Nah, kita baru akan konfigurasi static routing-nya. Dan tadi kan di router 2 itu sudah konfigurasi static routing yang tujuannya itu ke PC 1. Sekarang kita akan setting tujuannya itu ke PC 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2. Kita bisa exit. Kita bisa ketikkan IP MAC. Nah, tujuannya itu ke PC 3, jadi kita menggunakan IP dari PC 3. Tapi kita menggunakan networknya ya teman-teman. Kita masukkan subnet mask. Nah, kita menggunakan jalurnya nih, kita lanjut ke jalurnya. Nah, jalur ke PC 3 itu menggunakan ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 3. Kita akan mulai di PC 2. Kita ketikkan IP root. Tujuannya 2.0. Kita menggunakan networknya ya teman-teman. Lalu kita masukkan subnet mask. Lalu kita masukkan jalurnya nih. Jadi PC router 3 untuk mengarah ke PC 2 yaitu menggunakan jalurnya ini 20.1. Nah, lalu kita akan lanjut ke router 3 yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka saja 1.0. Lalu untuk jalurnya itu sama ya teman-teman, menggunakan yang ini 20.1. Bisa enter. Nah, jika jadi router 3 itu sudah untuk mengarah ke PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Router 2 juga sudah bisa nih untuk mengarah yang PC 1 ke PC 3. Sekarang di router 1 tadi kan sudah untuk mengarah PC 2. Sekarang kita lawan ke yang PC 3. Enable const. Di sini kita bisa ketikkan IP root. Nah, tujuannya itu ke PC 3 yaitu kita menggunakan network PC 3. Subnet mask. Lalu jalurnya nih. Nah, untuk dari router 1 ke arah PC 3 yaitu menggunakan jalur yang ini 10.2. Nah, oke, sudah semuanya teman-teman. Lalu kita akan tes nih. Di sini kita akan coba typing IP sini. PC 3 di PC 1. Nah, di sini untuk awal-awal itu akan time out, tapi nggak apa-apa. Ini sudah TTL, kita coba lagi. Nah, di sini itu sudah TTL. Kita juga bisa kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Di sini itu hasilnya successful. Lalu kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 1. Di sini juga akan successful. Jadi semua berhasil karena setiap router itu sudah tahu semua jalurnya teman-teman. Selanjutnya yaitu static routing dengan VLAN. Kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Di sini kita akan tambahkan satu buah switch ya teman-teman. Ini kita akan menambahkan 4 buah PC.
Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel. Kabelnya hapus nih. Hah? Kabelnya hapus. Ini sama apa? Kita bisa area nih. Itu VLAN 168.168.2.1.1/1 lalu yang ini 30.30.1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat VLAN nih di switchnya. Di sini kita bisa masuk ke CLI, masuk ke enable config. Kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu kita bisa ketikkan to show VLAN ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada VLAN-nya. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN. Nah, jadi PC 4 dan 5 ke VLAN 10 kita bisa ketikkan. Di sini kan menggunakan dua interface yaitu FA0/2 dan FA0/3 sehingga kita menggunakan range FA0/2 sampai 3. Lalu ketikkan switch port the access. Kita ketikkan VLAN-nya itu VLAN 10 seperti ini. Kalau sudah, kita juga bisa masukkan nih yang ini FA0/5 dan FA0/5 untuk yang 50. Nah, sekarang kita bisa masuk interface FA0/4 sampai 5. Selanjutnya kita bisa switch port mode access. Lalu kita juga ketikkan switch port access VLAN 20. Kita lihat dengan to show di sini tuh sudah masuk nih interface-nya. Nah, di sini jadi router 3 dan switch itu masih merah ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke router 3. Masuk ke enable config. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya yaitu 0/2. Kita bisa masuk. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Kita tunggu sampai hijau ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah hijau. Selanjutnya kita akan membuat sub interface router 3 ya teman-teman. Kita bisa exit. Kita ketikkan interface 0/2. Di sini saya menggunakan angka 10 untuk menamainya. Lalu kita bisa ketikkan nih encapsulation 1Q 10. Artinya itu interface ini itu akan muncul di VLAN 10 ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan IP-nya 172.168.1.1 sampai plusnya. Ini kalau sudah kalian bisa kita exit. Di sini kita buat yang 20 interface 0/2 off.
kita bisa tulis encapsulation. Dan queue-nya 20. Lalu kita juga masukkan IP-nya. Business-nya. Selanjutnya kita akan pasang IP pada PC-nya. Nah, kalau sudah, kita akan kirim surat nih dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini tuh dia sudah successful. Lalu kita coba akan kirim surat dari PC 6 ke PC 4. Jadi dia itu akan fail ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi static routingnya. Tapi sebelum itu kita bisa konfigurasi terang dulu di router 3. Nah, di sini lalu kita bisa masukkan interface-nya yang mengarah ke router 3. MA0. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port mode terang ini. Lalu kita bisa testing dari PC 6. Kita akan coba ping IP yang di PC 4 ya teman-teman. Nah, di sini tuh bisa awal-awal itu emang TTL, tapi nanti hasilnya TTL. Nah, di sini tuh hasilnya TTL. Yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Ya, itu sudah berhasil karena terang dan subnet mask-nya itu aktif. Kita juga akan kirim paket nih dari PC 7 ke PC 4. Nah, dia itu sudah successful. Nah, jadi PC dari beeline 20 ke 10 itu sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba kirim paket di PC 3 ke PC 6. Nah, di sini juga sudah successful. Lalu kita coba kirim paket lagi nih dari PC 3 ke PC 4. Nah, dia juga sudah successful. Kita juga akan kirim paket nih dari PC 2 ke PC 6. Nah, di sini dia itu akan fail ya teman-teman, karena dari PC 1 2 itu butuh static routing untuk komunikasi PC yang ada di VLAN ini ya teman-teman. Nah, static routing itu agar PC 1 PC 2 itu agar bisa berkomunikasi ke VLAN, kita bisa masuk ke router 1. Jadi kita masuk ke enable kita bisa ketikkan IP root, kita masukkan 172.168.1.0 busnya. Nah, untuk jalurnya dari router 1 untuk mengarah ke VLAN 10 itu menggunakan jalur yang ini 10.2. Kita bisa masukkan ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi nih IP root VLAN 20 2.0 10.2. Nah, lalu kita bisa ketik IP root. Nah, di sini itu sudah ada statiknya ya teman-teman.
Selanjutnya kita buka yang di router 2. Kita juga akan konfigurasi sama ya teman-teman. Enable const ip root. Nah, ini untuk menuju ke VLAN 10, yaitu menggunakan yang ini ya teman-teman, 20 50 22. Seperti ini. Lalu kita bisa untuk VLAN 20 sama, yaitu menggunakan 20.2. Jika sudah, kita akan coba kirim paket 1 ke PC 7 yang di VLAN 20. Nah, di sini hasilnya itu sudah successful. Lalu kita coba akan kirim paket dari PC 2 ke PC 4 yang ada di VLAN 10. Di sini juga hasilnya successful. Jadi, semua network sudah saling terhubung. Sekian, terima kasih atas pembahasan di bab 12 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.